Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Nurul Fadilah dari SMP Nasima. Selamat pagi anak-anak, semoga kesehatan dan berkah Ramadan selalu terlimpah bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan yang baik ini, berkah Ramadan. Hari ini sangat spesial karena saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh Haji Ustadz Habibur Rafiq di samping kanan saya. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi Bu Nurul, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk kajian pada pagi hari ini untuk materi pesantren daring SMP Nasima, kita akan berbincang dengan Pak Habib atau Ustadz Habib. Ustadz, hari ini kita akan membahas tentang apa ya Ustadz? Insya Allah kita akan belajar tentang fungsi dari Al-Quran Bu Nurul nanti. Oke baik, hari ini kita akan belajar mengenai fungsi Al-Quran bagi umat manusia. Tanpa menunggu lama-lama, mari kita saksikan kajian pada pagi hari ini bersama Ustadz Habib. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi mawala amma ba'dah. Anak sekalian yang Habib cintai dan membanggakan rahimakumullah, Al-Quran tentunya sudah sering kita mendengar kata-kata Al-Quran. Dan sering pula kita bagaimana kita dalam keseharian kita sering kita mendengar ada tilawah Al-Quran, ada kajian Al-Quran, ada yang paling baru ini majelis apa gitu ya. Ada juga tentang Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi mungkin ada di antara kita yang perlu mengetahui lebih dalam lagi sebelum kita nanti melangkah kepada fungsinya Bu Nurul. Kita perlu tahu apa itu Al-Quran. Bu Nurul mungkin sudah sedikit tahu tentang apa itu Al-Quran? Kalau menurut saya, Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi umat manusia, terutama umat Islam. Bagaimana? Alhamdulillah, betul sekali Bu Nurul. Jadi secara istilah Al-Quran itu adalah kalamullah atau firman-Nya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril dan bernilai ibadah dalam setiap bacaannya. Jadi Al-Quran ini spesial. Kenapa spesial? Karena apapun yang ada Al-Quran di situ pasti spesial. Contoh kecil, kertas Bu Nurul. Kertas itu kan biasa ya. Iya, kertas itu biasa. Tapi ketika kertas itu dituliskan Al-Quran di dalamnya, maka kertas itu menjadi luar biasa. Membawanya saja harus dengan, kalau istilah Jawanya, dibopong. Kemudian ketika selesai dibaca kemudian dicium dan sebagai bentuk bentuk penghormatan kita kepada Al-Quran itu. Begitupun juga Ramadan ini, salah satunya kemuliaannya adalah di Ramadan ini diturunkan Al-Quran, makanya Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Makanya dalam definisi ini Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril dan bernilai pahala dalam setiap pembacaannya. Adapun Al-Quran ini tidak sekedar sebagai kitab suci yang sekedar dibaca, karena Al-Quran ini tujuannya adalah yang pertama jelas dibaca. Paling tidak kita membacanya pun harus ada aturannya Bu Nurul. Jadi anak-anak sekalian, seperti yang kita pelajari di SMP Nasima ini, kita ada yang namanya kelas tartil. Jadi membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Mana yang dibacanya dengan jelas, mana yang dengung, mana yang panjang, mana yang pendek, semuanya ada aturannya. Dan bahkan membaca Al-Quran ini wajib hukumnya menggunakan ilmu tajwid. Itu baru membacanya, dan membacanya saja dalam tanda kutip tanpa mengetahui maksud dan tujuannya itu pun sudah bernilai pahala. Tapi Al-Quran ini bukan sekedar dibaca, karena tujuan Al-Quran ini yang kedua adalah difahami. Jadi setelah kita membacanya dengan betul, kemudian kita fahami isinya, dan yang ketiga adalah tujuannya untuk diamalkan.
diamalkan nilai-nilainya, kemudian diamalkan apa yang diperintahkan kita laksanakan, apa yang dilarang oleh Al-Quran kita tinggalkan, aturan tentang berbagai hal, baik itu tentang ibadah kita, tentang kehidupan kita, itu pun semuanya dapat kita ambil dari Al-Quran ini. Adapun fungsi Al-Quran adalah yang pertama, Al-Quran ini sebagai Al-Huda. Al-Huda ini artinya petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, lebih tepatnya di surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya Al-Qur'an yang berfungsi hudan, sebagai petunjuk. Kenapa petunjuk? Karena Al-Quran ini sesungguhnya memuat berbagai hal. Salah satunya adalah aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita melihat salah satu ayat misalnya tentang bagaimana kita berhutang piutang, itu ada ayat khusus di situ yang bahkan ayat yang paling panjang Bu Nurul di Al-Quran itu, di akhir surat Al-Baqarah itu. Jadi rinci bagaimana kita seharusnya ketika ada hutang piutang itu harus ditulis, kemudian ada saksi yang menyaksikan ketika akad hutang piutang itu. Sedetail itu Al-Quran memberikan petunjuk bagaimana seseorang itu ketika melaksanakan hutang piutang atau akad jual beli ini, dan banyak hal yang lain juga yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Artinya dengan Al-Quran ini fungsi yang pertama adalah petunjuk kemana? Petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia ini sejatinya dalam setiap harinya itu senantiasa salah dan lupa. Makanya dalam sholat kita mau tidak mau dan wajib hukumnya ada namanya rukun qauliyah. Rukun qauliyah itu sesuatu yang wajib dilafalkan ketika kita sholat, yaitu membaca rukun qauliyah yang di sholat itu yang tadi dibaca setiap kali kita surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, betul sekali benar ya. Jadi kita wajib membaca surat Al-Fatihah, dan di dalam Al-Fatihah itu ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Artinya kita sebagai manusia menyadari bahwa dalam setiap hembusan nafas kita, keseharian kita, setiap detik waktu yang kita lewati senantiasa salah dan lupa, maka kita senantiasa mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dengan Al-Quran yang kita baca, kita pahami dan kita amalkan ini. Dan juga salah satu ayat yang Allah jelaskan tentang Al-Quran sebagai petunjuk adalah di surah Al-Isra ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hi aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Hidup manusia berliku-liku, banyak pilihan jalan mana yang akan ditempuh, akan tetapi ketika ingin jalan yang lurus pasti dan harus kita menggunakan acuannya adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua, sudah capek apa belum? Masih semangat. Alhamdulillah. Walaupun Ramadan kita harus selalu semangat. Alhamdulillah ya. Baik, yang kedua, fungsi Al-Quran adalah Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya pemisah atau pembeda, memisahkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, membedakan ini benar, ini salah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam firman-Nya surah Al-Furqan ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Yang artinya Maha suci Allah, zat yang telah menurunkan Al-Quran yang disifati di ayat ini Al-Furqan, yang membedakan, ala abdihi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk apa? Liyakuna lil alamina nadhira, supaya dijadikan sebagai peringatan bagi seluruh alam. Artinya ketika kita rancu dalam satu hal, ini benar apa salah,
ini jalan yang benar atau jalan yang sesat. Maka mari kita kembalikan segala satunya dalam tolak ukur yang paling pas, yaitu tolak ukur pencipta manusia, pencipta seluruh alam, yaitu Allah, Al-Quranul Karim, sebagai penyeimbang atau ukuran yang paling tepat tentang kebenaran dan kesalahan, hal yang mungkin kita lakukan, kebenaran dan kesalahannya. Kemudian yang ketiga, asy-syifa. Al-Quran juga berfungsi sebagai asy-syifa. Asy-syifa itu artinya obat. Dalam surah Al-Fussilat ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa wal ladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna mim makanin ba'id. Dan seandainya, Allah berfirman, jadi ini sebuah pengandaian, tapi pengandaian yang tidak terjadi, atau dalam istilah dulu saya mondok itu namanya tamanni, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan, seandainya Allah menurunkan Al-Qur'an dalam bentuk bahasanya menggunakan bahasa selain Arab, laqalu laula fussilat ayatu, maka orang-orang kafir Quraisy, orang Arab ini akan mengatakan, kenapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Artinya mereka seakan-akan melehke Gusti Allah. Kenapa kok kita rasulnya dari Arab, nabinya nabi dari Arab, kok menggunakan bahasa selain bahasa Arab? Laula fussilat ayatu a'jamiyyun wa arabi. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan dalam bahasa Arab. Kenapa demikian? Karena Al-Qur'an ini turun kepada Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW yang berbangsa Arab. Dan tentunya seorang Rasul itu turun kepada kaumnya yang juga berbahasa Arab. Maka Al-Quran berbahasa Arab. Yang perlu kita garis bawahi adalah Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Katakanlah Muhammad, Al-Quran ini bagi orang yang beriman merupakan hudan, petunjuk, wa shifa, dan sebagai obat atau penawar. Kita dalam kehidupan kita di dunia ini tidak ada ceritanya orang itu selalu sehat. Pasti namanya hidup itu ada naik, ada turun, ada senang, ada susah, kadang sehat, kadang sakit. Begitupun kita sebagai manusia, bisa jadi mungkin secara fisik, secara jasmaniah kita sehat, akan tetapi mungkin juga di batiniah atau rohani kita ada penyakitnya. Dan lucunya begini Bu Nurul, jadi penyakit itu ada dua tadi, ada jasmani, rohani. Kalau penyakit jasmani itu yang tahu itu penderitanya. Contoh ketika kita sedang sakit kepala, mungkin orang sebelah kita nggak ngerasakan sakit kepalanya kita, tapi kita merasakan betapa sakitnya sakit kepala itu. Akan tetapi kalau penyakit rohani, penyakit batin, contoh misalnya Bu Nurul pernah punya teman yang pelit? Alhamdulillah nggak ada. Teman saya baik-baik. Alhamdulillah ya. Mungkin punya teman yang sombong? Semoga juga tidak ada. Semoga tidak ada. Tapi kebanyakan kalau orang punya penyakit yang batin itu yang tahu bukan dia, tapi orang lain yang tahu. Orang sekitar yang kena dampaknya ya, Pak? Yang tahu itu, malah kadang yang sombong itu nggak ngerasa. Duh, saya gini kok dikatakan sombong, saya kelihatannya hemat kok ternyata menurut mereka pelit dan lain sebagainya. Dan semua penyakit ini kalau kita mau mengobatinya, ya salah satunya adalah dengan Al-Qur'an. Makanya sekarang lagi tren istilahnya ruqyah, ya. Jadi air minum, kemudian dibacakan ayat Al-Quran, kemudian diminumkan kepada penderita yang sakit, dan banyak metode yang lainnya. Kalau dalam istilah Jawanya dulu namanya suwuk. Jadi air minumnya dibacakan doa-doa ayat Al-Quran untuk mengobati. Dan itu ternyata banyak orang yang secara medis, ya, divonis sudah tidak mungkin sembuh,
bahkan sudah divonis tinggal menunggu hari, bulan atau minggu untuk meninggal dunia, tapi ternyata dengan ketawakalannya mereka, dengan kepasrahan mereka, dibantu dengan membaca ayat Al-Quran dan doa-doa dalam Al-Quran, dengan izin Allah mereka bisa sembuh. Ini salah satu mukjizat atau kelebihan keunggulan Al-Quran dalam menjadi fungsinya menjadi asy-syifa. Kemudian salah satu ayat juga menjelaskan tentang Al-Quran sebagai syifa, yaitu di surah Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran ma huwa syifa, dia merupakan syifa, penawar, sebagai obat, warahmah, dan sebagai kasih sayang Allah yang diturunkan Allah ke dunia ini lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Catatannya bagi orang yang beriman, karena iman ini merupakan dasar yang paling utama, karena tidak mungkin orang itu mendapatkan manfaat dari Al-Quran kalau tidak ada keimanan di dalam hatinya. Yang keempat, yang terakhir, al-mau'idhah atau nasihat, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Yunus ayat 57, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah turun kepada kalian suatu kitab Al-Quran yang menjadi nasihat, mau'idhah dari Tuhan kalian, wa syifaa'ul lima fis sudur, dan sebagai obat penyakit yang ada dalam dada kalian, wahudan, dan petunjuk, warahmah, dan kasih sayang Allah lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Artinya dalam kehidupan kita sesungguhnya sedang berada dalam masalah, karena dunia ini adalah tempatnya masalah. Orang mungkin belum bekerja masalah, sudah kerja juga masalah. Belum nikah masalah, sudah nikah juga banyak masalah. Belum punya anak masalah, tapi punya anak itu juga masalah. Artinya di dunia ini adalah tempatnya masalah. Dan ketika kita mau sedikit belajar ke Al-Quran ini, bagaimana Al-Quran memberikan profil-profil orang yang bisa kita contoh, karena kebanyakan Al-Quran itu kan kisah. Kalau kita misalnya ditakdirkan Allah menjadi orang yang kaya, janganlah kita jadi orang kaya seperti Qarun, jadilah seperti Nabi Sulaiman. Qarun tersesat karena kekayaannya, tapi Sulaiman menjadi mulia karena kekayaannya. Ketika Allah menakdirkan kita menjadi orang yang punya pangkat, menjadi pejabat, jadilah kita sebagaimana pejabatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jangan sampai kita seperti Raja Fir'aun, dia itu orang yang dipilih Allah tapi dipilih untuk disiksa. Makanya jangan sampai apa yang kita hadapi di dunia ini menjadikan kita putus asa, karena sesungguhnya setiap masalah yang ada yang kita hadapi di dunia ini, karena dunia ini kan sumbernya masalah, tentunya pasti ada jalan keluarnya. Karena semuanya itu ketika kita mau belajar, ketika kita mau mencari ilmu, mengambil pelajaran dari ayat Al-Quran, insya Allah kita akan menemukan solusi bagi setiap problematika kehidupan kita. Itu yang mungkin dapat kami sampaikan, Bu Nurul. 4 fungsi dari Al-Quran. Yang pertama sebagai apa tadi, Bu Nurul? Yang pertama itu Al-Huda, yaitu petunjuk. Yeah. Saya sambil belajar ini ya, Pak. Kemudian saya juga belajar. Kedua Al-Furqan sebagai pemisah, pembeda. Kemudian Asy-Syifa sebagai obat, dan yang terakhir Al-Mau'idhah sebagai nasihat. Oke. Demikian kajian dari Ustadz Habib. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi atau cukup? Intinya, mari momentum Ramadan ini kita lebih memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Paling tidak dalam tanda kutip membaca Al-Quran, karena membaca saja itu sudah ibadah, apalagi kalau kita lebih tingkatkan lagi kualitasnya dengan memahami Al-Quran, kemudian mengambil pelajaran dari Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan kita, sehingga Al-Quran menjadi teman kita baik di kehidupan kita di dunia yang sementara ini, lebih-lebih teman bagi kehidupan kita yang abadi kelak di akhirat nanti. Baik Ustadz, sejalan dengan pesan Ustadz tadi, pesantren daring SMP Nasima juga menerapkan program untuk
tilawah Iya, Al-Quran ya tilawah setiap Al-Quran hari. secara berkelompok sesuai dengan kelasnya seperti Betul. itu. Kemudian mereka berupaya untuk ada target khatam bersama gitu. Luar biasa. Iya. Dan juga saya juga ngajar terjemahan, Bu. Oh iya. Jadi di Hasima itu tidak hanya sekedar bisa membaca, bahkan mereka juga tahu perkata terjemahannya, intisarinya. Ya yang pertama bisa tahu dasar diturunkannya ayat itu apa, kemudian keutamaan ayat itu apa, kemudian tata cara menggunakan ayat itu dalam kesehariannya itu juga ada. Jadi Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca, dihafalkan, tapi di Nasima insya Allah dipahami, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan keseharian mereka. Oke, baik Ustaz. Anak-anak siswa-siswi SMP Nasima peserta pesantren daring, sebelum kajian ini ditutup, kami berdua, saya dan Ustadz memiliki kuis yang nanti bisa kalian jawab di rumah. Akan saya bacakan kuisnya. Baik, ada 5 pertanyaan. Yang pertama, ada berapakah fungsi Al-Quran bagi manusia yang menjadi petunjuk ke jalan yang benar? Kemudian yang kedua, apa maksud atau tujuan Al-Quran diturunkan bagi manusia? Sudah menyebutkan aku tadi belum. Oh iya, untuk yang nomor Ulangi. 1, fungsi Al-Quran silakan untuk disebutkan secara rinci ya. Kemudian nomor 3, pada Quran surat Fussilat ayat 44 terdapat bacaan gharib Jamiyun. Nah, itu bacaan apa dan apakah artinya? Kemudian yang keempat, fungsi Al-Quran adalah Al-Furqan. Apakah yang dimaksud dengan Al-Furqan tersebut? Kemudian yang terakhir, Al-Quran surat apakah atau Al-Quran surat apa dan ayat berapa yang menunjukkan bahwa fungsi Al-Quran bagi manusia adalah sebagai petunjuk. Nanti silakan siswa-siswi SMP Nasima bisa mengerjakannya di rumah. Mungkin cukup sekian untuk kajian hari ini, Ustaz. Alhamdulillah ya, cukup. Cukup? Atau mau tambah lagi? Pengen tambah lagi tapi kelihatannya sudah ada kode dari kameramennya. Oke. Oke, nanti kita bisa berbincang lagi Insya lebih lanjut Allah. pada kesempatan Ya, di offline saja nanti. Baik, kesempatan berikutnya. Siap. Maaf atas segala tutur kata yang salah. Saya juga mohon maaf Bu Nurul kalau ada yang menyinggung perasaannya yang Baik. tidak berkenan di hati, mohon maaf. Ya, baik. Demikian kajian pagi dari pesantren daring SMP Nasima. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan Amin. sehingga dapat beribadah selama bulan Ramadan ini dengan Amin. lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.